King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. lebih aneh binatang bebek, Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Balik lagi bersama Kenjelor di sini dan Kak Gigi di sini. wow, happy Sunday kids. Sunday. Pasti kabar kids di rumah luar biasa dong. Biasa pasti. Nah, Kak Gigi mau ngomong sesuatu kan? Iya dong, aku mau kasih tahu nih ke kids yang ada di rumah kalau kita punya yel-yel kan. Beh, kita ini tagline kita setiap minggunya dong, Kak. Iya dong, pasti kids udah nggak sabar lagi nih untuk membunyikan Wah, beh, yel-yelnya. membunyikan yel-yelnya di rumah. Berarti kita harus bangkit berdiri dulu dong. Iya dong, ayo bangkit. Ayo bangkit berdiri, ayo bangkit. Ha, gitu. Tunggu. Masih ada yang di kasur, Kak. Iya tuh, ayo dong. Bangun. Wah, pintar. Nah, kakak-kakak yang di rumah juga harus bangkit berdiri nih. Iya Bangkit dong, berdiri. jangan tiduran Iya, terus. jangan tiduran. Wah, bagus. Kayak gini nih. Iya, Kakak-kakaknya juga kasih contoh di rumah ya. Oke. Nah, kalau Kak Gigi bilang apa? Sauders Kids, Yang di rumah bilang harus bilang apa? fun and connected. Udah mantap. Sekali lagi. Oke. Sauders Kids, fun And connected. Nah, lebih semangat lagi ya. Kita. Sekali lagi. Oke, aku teriak ya. Oke. Sauders Kids, Fun and connected. Nah, apalagi nih, Kak? nah sebelum kita mulai nih Kak Ya. Jelok, aku mau kasih tahu nih ke kids yang di rumah nih. Oh, apa kasih aja? tahu. Iya, apa aja yang info-info yang harus mereka tahu gitu. Betul. Sebelum bermulai ibadah. Yes. Nah, yang pertama apa, Kak? Yang pertama, adik-adik sudah berpakaian rapi Terus rapi kita ya. dan udah mandi yang Wah, harus itu. Kak Gigi udah mandi? Udah dong. Angela juga udah mandi dong. Nah, serius Kak? Iya dong, masa nggak Oke. mandi Oke, sih? siap. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, kita siapin Alkitab kita. Alkitab, boleh buku, Iya, boleh. boleh juga pakai handphone ya, Kak ya? Boleh dong. Oke, yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga, persiapkan persembahan kalian dan duduk dengan tenang yang kids. Oh iya, kalau kita mendengar firman Tuhan harus duduk. Iya. Tapi kalau puji-pujian harus berdiri dan kita Iya. joget-joget kan? Nah, ini yang keempat Kak. Wah, kayak gimana? Yang keempat itu kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Hebat. Itu juga harus dengan semangat. Iya. Yang kelima. Yang kelima nih, untuk papa dan mama harap mendampingi kids yang ada di rumah. Betul. Selama ibadah berlangsung. Minta tolong ya ke papa mama. Iya. Ih, hebat, papa mamanya juga hebat loh. Iya dong, pasti Oke. hebat, iya dong. Wah, itu aja kali ya. Iya. Oke, Kak. Berarti harus tetap semangat kids. Iya. Kita ulang lagi ya. Oke, kita Sekali ulang. lagi. Sauders Kids, Fun and connected. Tapi Kak, Apa? sebelum itu kita doa dulu. Oh, kita doa. Oke, dulu udah aja. Iya. Ayo silakan Kak Gigi berdoa. Oke. Silakan. Kita adik-adik kids yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Amin. Kami percaya hari ini akan menjadi pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Ya. Adik di rumah dengan semangat memuji dan memuliakan nama Yes. Tuhan dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan Amin. baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah, kids. Selamat beribadah. Halo kids, happy Sunday. Hari ini kita mau bernyanyi dan memuji memuliakan Tuhan. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri. Yuk, ajak adik-adik kakaknya untuk berdiri dan menyanyikan lagu ini, oke? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yuk kita nyanyikan lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think
puji Tuhan. Kids, kalian tahu nggak? Kasih Tuhan itu sangat besar buat kita. Bahkan lebih luas daripada samudra loh. Dia juga mengampuni dosa-dosa kita. Yuk, mari nyanyi buat Tuhan. Melihat kasih-Mu seluas samudra yang menerimaku, bahkan ketika berdosa Kamu buka tangan-Mu, nyatakan baikan-Mu. Yuk mari semua kita tepuk tangan. Nyatakan baikan-Mu. Kini ku hidup dalam kasih-Mu, tak ada yang dapat pisahkanku dari-Mu. Ketika badai datang menderu, Yesus ku It's time to offering. Oke, kids, sebelum kita memberi, Kak Jo mau bagiin satu ayat di Yohanes 6 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah kids, di ayat Yohanes 6 ayat 11 ini Tuhan Yesus membuat mujizat dari roti dan ikan, memberi makan 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu baru hanya laki-laki saja atau para bapak-bapak, belum dengan istrinya dan anak-anaknya. Wow, bisa lebih dari 5.000 dikali 2, banyak. Jadi banyak banget, 5.000 orang lebih Tuhan Yesus kasih makan dari roti dan ikan. Nah, kalau kids pernah dengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, inilah yang terjadi. Di Yohanes 6 ayat 11 adalah Tuhan memberi makan banyak orang dari 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, kalau adik-adik baca ke ayat yang atas, ada anak kecil yang datang untuk
memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Dia datang seperti ini. Aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru. Lalu Tuhan Yesus mengambilnya dan mengucap syukur. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, terjadilah mujizat. Maka banyak orang di situ bisa makan sampai kenyang. Nah kids, dari kisah tentang 5 roti 2 ikan ini, Kak Jo mau support adik-adik untuk belajar memberi yang terbaik. Bukan yang banyak, bukan yang besar dulu, tapi memberi yang terbaik dari apa yang adik-adik punya. Seperti anak kecil yang di kisah 5 roti dan 2 ikan. Dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin nggak bisa kasih makan 5.000 orang. Mungkin? Tidak mungkin. Tapi karena dia memberi kepada Tuhan Yesus, maka dilipat gandakan, dibuat mujizat, maka semua orang dapat menikmati 5 roti dan 2 ikan yang tadi punya anak kecil tersebut. Nah, sama kids juga, mari memberi dari apa yang kids punya. Jangan takut dan percaya, maka kids akan mengalami pelipat gandaan. Kids akan mengalami banyak mujizat. Bisa mengalami banyak sukacita bersama Tuhan. Oke kids? Jadi jangan takut untuk memberi. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kids, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau mempersiapkan yang terbaik. Kami mau siap untuk memberi yang terbaik dengan hati penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa apa yang kami berikan itu dapat memberkati banyak orang. Dan kami pun mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Oke, selamat memberi kids. Sotters Kids, fun and connected. Bye. Kids, ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdiri, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan selalu ada buat kita. Dikala kita senang, dikala kita sedih, kita adalah milik Tuhan. Amin. Yuk, kita nyanyikan. Waktuku sedih,
di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Shalom kids, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak senang banget hari ini bisa ketemu sama adik-adik. Kakak mau menyapa adik-adik yang berada di rumah saat ini, baik itu di Medan, di Jakarta, Tangerang, di Depok, di Bogor, di Bandung, Bali, Manokwari, dimanapun adik-adik berada. Kakak percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bersemangat. Karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya biar makin akrab, kakak mau perkenalkan diri dulu. Namaku Sheila. Adik-adik bisa panggil aku Kak Sheila. Oke adik-adik, biar tambah semangat lagi, kita mau shout out, oke? Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Keren banget. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Mari lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau punya telinga seorang murid, dan kami mau membiarkan hati kami penuh dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau sharing firman Tuhan, salah satu nama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kita mau bahas nama Tuhan yang mana nih? Kita mau ngobrol tentang nama Tuhan Jehovah, Keref, Gava, Teka. Wow, apa ya artinya? Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Sekali lagi ya, Jehovah, Keref, Gava, Teka. Tuhan adalah pedang kejayaan. Wow, adik-adik, kalau adik-adik dengar kata pedang, apa yang timbul di dalam pikiran? Ya, pedang itu senjata. Kalau adik-adik lihat superhero, ada banyak superhero yang menggunakan pedang untuk apa? Untuk berperang, untuk melawan musuh. Berarti pedang digunakan untuk melawan musuh. Oke, kata selanjutnya kejayaan. Adik-adik ada yang tahu kejayaan itu apa? Oke, kakak bantu. Kejayaan itu adalah kemenangan, keberhasilan. Wow, kalau kita susun kata-katanya, itu menjadi Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Tuhan adalah senjata untuk berperang, melawan musuh-musuh, dan memastikan kita menang, dan memberikan kemenangan, keberhasilan buat kita. Wah, keren banget. Yuk, sama-sama kita lihat ayat firman Tuhannya di Ulangan 33 ayat 29. Come on kids. Kita baca bersama ya. Ulangan 33 ayat 29. 1, 2, 3. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama seperti dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu.
Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Wah, ayat firman Tuhannya keren banget. Dibilang bahwa Tuhan adalah perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Wow. Dan kalimat selanjutnya dikatakan bahwa musuh-musuh kita itu tunduk. Musuh-musuh kita berlutut. Musuh-musuh kita kalah. Kalau ada yang kalah, berarti ada yang menang. Kalau musuh kita yang kalah, berarti siapa yang menang? Kita. Wow, keren banget ayat firman Tuhan ini. Kakak sangat diberkati dan kakak percaya adik-adik pun diberkati. Oke adik-adik, kakak mau kasih gambaran mengenai Tuhan adalah pedang kejayaanmu melalui satu cerita, yaitu tentang bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir. Adik-adik pasti ingat cerita ini. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir, mereka itu di sana selama beratus-ratus tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Diperbudak itu seperti disuruh bekerja, dipaksa untuk bekerja, dan diberikan upah yang tidak layak. Upahnya sedikit, upahnya gak mampu untuk membuat mereka bisa makan yang baik. Upah yang dikasih itu gak bisa membuat mereka bisa hidup dengan nyaman. Mereka hidup dengan kekurangan, mereka menderita, mereka menyedihkan, mereka menangis. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Lalu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan memanggil satu orang. Adik-adik ingat siapa ini? Betul banget, Musa. Tuhan panggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ternyata untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini melewati banyak hal. Ternyata tidak mudah. Karena Raja Mesir, yaitu Firaun, selalu menolak. Gak boleh. Bangsa Israel gak boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka harus ada di Mesir. Mereka harus tetap menjadi budak. Wah, bangsa Israel pun akhirnya sedih. Tetapi Musa menguatkan hati bangsa Israel untuk melihat bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka, bahwa Tuhan mampu untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, pasti adik-adik ingat apa yang Tuhan lakukan melalui 10 tulah. Adik-adik ingat beberapa dari tulah-tulah ini? Yuk, kita bahas beberapa. Yang pertama itu ada air menjadi darah. Wah, adik-adik bisa bayangkan ada sungai, ada danau, ada mungkin air di kamar mandi sekalipun, itu yang tadinya bersih berubah menjadi darah. Wah, itu pasti nggak menyenangkan, karena kita butuh air bersih untuk mandi, untuk melakukan aktivitas kita, untuk makan, minum. Wah, tapi nggak ada air bersih. Lalu ada tulah lainnya, yaitu nyamuk. Adik-adik, kalau di kamar adik-adik ada 1, 2, 3 nyamuk, pasti menyenangkan. Adik-adik pasti terganggu tidurnya karena ada nyamuk, gatel-gatel, dan mungkin ada bentong. Nah, adik-adik tahukah bahwa yang terjadi di Mesir ada banyak sekali nyamuk? Bukan cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Mungkin beribu-ribu ada nyamuk di kamar mereka, di ruang tamu mereka, di manapun di daerah Mesir. Wah, ini pun pasti nggak menyenangkan. Lalu ada tulah lainnya yang Tuhan adakan di Mesir, yaitu hujan es. Hujan es. Kalau salju mungkin
menyenangkan karena kita bisa buat boneka salju. Tetapi ini bukan salju. Ini seperti es batu yang besar jatuh dari langit dan banyak sekali. Itu membuat orang-orang yang keluar dari rumah mereka bisa mati. Ternak-ternak yang ada di luar mereka bisa mati karena tertimpa es yang begitu banyak dan dingin, sehingga orang bersembunyi di rumahnya, gak mau keluar. Tuk-tuk-tuk bunyi di atap mereka karena banyak es yang turun dari langit. Wah, sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Lalu ada lagi nih, tulah yang ke-10. Adik-adik ingat? Yap, anak sulung atau anak pertama dari manusia atau dari hewan itu mati. Adik-adik tahu bahwa ini tidak terjadi kepada bangsa Israel. Tulah ini terjadi kepada bangsa Mesir. Kenapa? Karena bangsa Mesir tidak percaya Tuhan, tetapi bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh bangsa Israel untuk ayo korbankan anak domba dan ambil darahnya untuk ditaruh di atas pintu rumahmu, maka ketika ada roh yang mencabut nyawa, itu hanya melewati rumah orang-orang Mesir dan orang-orang Mesir yang tertimpa, sementara orang-orang Israel tidak mengalami apapun. Dan di situ ada banyak tangisan di tanah Mesir, sementara di daerah orang Israel di situ tidak terjadi apa-apa. Mereka makan, mereka tetap damai sejahtera, mereka berkumpul dengan orang-orang di dalam rumahnya, dan mereka tenang. Sementara di Mesir ada banyak tangisan karena anak pertama dari manusia ataupun hewan itu mati. Wah, pasti menyedihkan. Nah, adik-adik, sampai sini kita melihat bahwa tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar itu mengatasi apapun. Ketika Tuhan mau menolong bangsa Israel, ketika musuh mereka yaitu Firaun mencoba menghalang-halangi, gak boleh keluar, Tuhan dengan tangannya yang kuat menolong bangsa Israel, memberikan tulah-tulah yang sampai akhirnya Firaun bilang, oke, bangsa Israel boleh keluar, bangsa Israel pergilah dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel dibebaskan. Lalu sampai di sini bangsa Israel ketika mereka di perjalanan keluar dari tanah Mesir, di depan mereka bertemu dengan lautan yang besar, Laut Teberau. Nah, adik-adik tahu ternyata mereka pun bingung. Wah, gimana nih? Di depan ada laut yang besar, mereka nggak bisa kemana-mana. Lalu ternyata di belakang mereka Firaun berubah pikiran. Dia bilang, nggak boleh. Ayo kita kejar. Kerahkan tentara untuk mengejar bangsa Israel, untuk membawa mereka kembali ke Mesir, untuk menjadikan mereka kembali menjadi budak. Wah, kenapa Firaun berubah pikiran ya? Nah, pada saat itu bangsa Israel terdesak. Bangsa Israel nggak tahu harus kemana. Akhirnya mereka berseru meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu banget cerita ini. Cerita di mana tongkat Musa, Tuhan pakai tongkat Musa untuk membelah laut Teberau. Wow, cerita yang sering kali kita dengar, dan ini yang terjadi ketika Tuhan menolong bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bayangkan laut yang besar, yang dalam, tiba-tiba di tengah-tengahnya terbuka jalan. Terbuka jalan untuk bangsa Israel berjalan di dalamnya, berjalan melewati lautan yang besar untuk menyeberang ke tempat yang di sana. Wah, adik-adik
adik-adik bisa bayangin bahwa ketika bangsa Israel sedang berjalan di lautan, di kanan kiri mereka ada dinding, tapi terbuat dari air lautan. Wah, seperti di SeaWorld mungkin. Tapi ini lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak binatang-binatang airnya, dan luar biasa karena laut yang terbelah. Ada jalanan yang bisa dilewati oleh bangsa Israel. Nah, tapi ternyata nggak sampai di situ. Tentara Mesir terus mengejar bangsa Israel. Mereka terus mengejar dari belakang untuk mencapai bangsa Israel. Tetapi Tuhan tolong. Ketika siang hari, ada tiang awan yang berdiri di barisan belakang bangsa Israel untuk menghalangi supaya tentara Mesir tidak bisa menangkap bangsa Israel. Ketika malam, ada tiang api yang berdiri di belakang bangsa Israel untuk menghalangi supaya bangsa Israel tidak tertangkap. Nah, adik-adik, lalu ketika bangsa Israel sudah sampai ke seberang, semua bangsa Israel sudah selamat, sudah melewati lautan, yang terjadi adalah lautnya kembali seperti semula. Tidak ada lagi jalan di tengah-tengah lautan, semuanya tertutup. Dan tahukah bahwa tentara Mesir, mereka nggak sempat untuk berlari ke daratan, ke seberang. Akhirnya yang terjadi, mereka hanyut. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong kita untuk melawan musuh-musuh kita, untuk melawan semua hal yang menyulitkan kita, yang menakutkan kita. Adik-adik, kalau bangsa Israel ketika mereka terhimpit, dikejar-kejar musuh, ketika mereka menghadapi lautan yang besar, yang gak tahu kemana harus berlari, tapi Tuhan mampu untuk menolong mereka melakukan mukjizat, melakukan hal-hal yang mustahil. Artinya Tuhan yang sama itu juga bisa menolong adik-adik, menolong setiap kita. Tuhan yang menyertai kita sanggup untuk membuat jalan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika adik-adik, wah lagi banyak PR nih, PR-nya banyak sekali. Wah, aku nggak bisa ngerjain pelajaran ini, tugas ini terlalu rumit, tugas ini terlalu sulit buatku. Atau ketika adik-adik sakit, atau papa mama sakit, atau siapapun yang adik-adik kenal sakit dan adik-adik sedih. Adik-adik ingat bahwa Tuhan adalah pedang kejayaanmu. Adik-adik bisa selalu andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong adik-adik. Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar dan kemenangan buat adik-adik. Jadi, adik-adik nggak perlu takut ketika menghadapi pelajaran yang sulit. Adik-adik ingat bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhan selalu menopang aku. Pasti aku bisa. Pasti aku bisa ngerjain semua tugasnya. Pasti aku bisa mengerjakan semua PR-nya. Ketika adik-adik sakit atau siapapun sakit yang adik-adik kenal, adik-adik nggak takut. Tapi adik-adik ingat, oh iya, Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik. Supaya adik-adik sembuh, supaya adik-adik sehat. Nah, adik-adik, jadi jangan takut ketika adik-adik menghadapi masa yang sulit, ketika adik-adik lagi sakit. Jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan adalah penolong yang mampu menolong adik-adik melawan semua masalah, melawan semua kesulitan yang adik-adik alami, dan memberikan kepada adik-adik kemenangan. Wow, keren banget, keren banget. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama hafalkan satu ayat yang berada di Mazmur 54 ayat
adik-adik bisa buka kitabnya atau adik-adik bisa lihat ayat yang ada di layar. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 54 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku." Oke, sekali lagi. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Wow. Adik-adik, mari kita ingat selalu bahwa Tuhan yang menjadi penolong buat kita. Bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan. Amin adik-adik. Oke. Bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Psalters Kids, kakak mau ajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Adik-adik bisa mengikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur untuk pengorbananmu di kayu salib bagiku. Saat ini Tuhan, aku mengundang Engkau untuk tinggal di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita mengangkat kedua tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjagai, melindungi, dan memberkati adik-adik, juga papa mama, serta keluarga. Adik-adik adalah terang dimanapun kamu berada. Dan melalui hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Oke, kita mau deklarasikan iman kita bersama. Yuk, 1, 2, 3. Aku percaya, aku berharga, dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan kakak percaya adik-adik dikuatkan dengan firman Tuhan dan pujian penyembahan yang kita lakukan pada hari ini. Kita gak takut untuk menghadapi masalah, kesulitan, sakit penyakit apapun, karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita menjadi penolong untuk kita melawan semuanya itu, dan kita pasti keluar menjadi pemenangnya. Amin adik-adik. Oke, sebelumnya biar makin semangat, kita mau tutup dengan shout out kita. Psalters Kids, fun and connected. See you. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.